Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita hinaan berubah menjadi pujian. Nah ini banyak banget pasti jamaah Islam itu indah. Yang mungkin banyak yang rasa sakit hati sama orang. Gimana caranya itu bisa menjadi pecutan kita supaya lebih baik. Karena seperti tadi kesabaran adalah bagian dari kehidupan. Langsung aja Ustadz Maulana. Ya, kenapa? Gimana caranya Yang tadi itu. yang tadi kita maksudnya baik, pengen ngasih tahu, Iya. tapi orang itu malah sakit hati. Jadi gimana caranya kita pengen, tapi kalau nggak dikasih tahu kan kasihan juga Ustadz. Misalkan orang maaf, misalkan bau badan gitu, terus jadi nggak bersih-bersih kan di Islam nggak boleh juga kita bau badan. Boleh, karena mengganggu juga. Tapi kalau kita ngasih tahu sakit hati, nggak ngasih tahu ya kasihan orang itu juga gitu. Gimana Ustadz? Silahkan tausiahnya. Aduh, ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak Ibu Caca ya, luar biasa. Pengalamannya banyak, pergaulannya banyak ya. Ya. Dan Ustaz Air, Ustazah Masya Allah, tabarakallah. Inilah enaknya kalau hostnya adalah orang yang berpengalaman. Masya Allah pengalaman Apalagi dalam. hostnya kan S2 ya. Baik, tanpa kita sadari, kita pernah berucap hinaan kepada orang lain. Sebelumnya saya jawab dulu singkat yang ditanyakan Ibu Caca. Gimana kalau kita mau menegur orang, mengingatkan orang, sebaiknya jangan di depan orang banyak. Berduaan, mohon maaf, kalau mau di japri jangan di grup. Jadi bagusnya kita ingatkan dia dalam keadaan berdua, face to face. Harusnya seperti itu. Karena kenapa? Karena kata Imam Syafi'i bahwa ketika engkau menegur orang di depan orang banyak, engkau mempermalukan dia. Nah, gimana kalau sudah terlanjur nih? Terlanjur kita mempermalukan orang, menghina orang, maka satu kuncinya permintaan maaf. Dan permintaan maaf itu ada 6. Oh banyak ini. 6. Yang pertama, ekspresi penyesalan. Jangan, maafkan aku ya. Kemarin kamu bersalah, aku hina kamu kan? Minta maaf ya. Aku udah minta maaf loh. Ya Allah, ini mana ekspresi penyesalannya? Mana ekspresinya? Ekspresinya mana? Ekspresinya, maafkan aku. Gitu Oh aja. harusnya gitu. Apalagi? Jelaskan atas kesalahan kita. Aku minta maaf ya. Yang mana? Ya iyalah yang pernah itu, nggak usah disebut. Harus sebutin. Harus sebutin. Apalagi? Pengakuan pertanggungjawaban. Aduh aku nggak enak banget nih. Aku kemarin ini. Jadi kasih solusi. Gimana ini obatnya? Ini solusinya, ini caranya. Jadi kita harus sampaikan seperti itu. Apalagi? Berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jangan ulangi, udah minta maaf besok ngelakuin lagi. Bukan dia tapi gaya-gayanya enggak ngejek tapi ada nada-nadanya. Apalagi berjanji tidak akan mengulangi, apalagi meminta pengampunan. Mohon maaf, minta ridhoanya dia. Hati-hati, hati-hati kalau dosa kan ada dosa yang diampuni oleh Allah, ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, ada dosa yang tidak dibiarkan oleh Allah. Kalau Allah yang tidak ampuni itu namanya dosa syirik. Allah ampuni dosa-dosa yang biasa yang mungkin keseharian tidak bisa kita pungkiri. Dan ada dosa yang dalam artian mohon maaf yang tidak dibiarkan oleh Allah. Karena kau minta maafun sampai berdarah-darah air mata tidak akan mungkin Allah ampuni sebelum kau minta maaf dulu kepada orang yang kau pernah berbuat salah kepada mereka. Jadi inilah yang namanya muflis tadi sudah dijelaskan bisa mengambil pahala kita, mentransfer. Kemudian mohon maaf tadi ada permintaan maaf. Apalagi? Pengembalian perasaan orang yang pernah kita sakiti. Kadang-kadang kalau orang sudah kelas seperti itu, tadi kayak Ibu Caca berkata, itu sudah akrab tapi sudah sakit hati, menjauh. Berarti harus kembali lebih akrab lagi. Karena kita tadinya sudah akrab lalu berpisah karena ada persoalan ini, maka kembalikan perasaan itu. Kembalikan perasaan itu. Itu arti maaf. Maaf itu mengembalikan perasaan orang sebelum kita lakukan. Yang lebih bagus lagi, kita menebus kesalahan dengan kebaikan. Makin banyak kebaikan kepada dia. Pokoknya kasih hadiah lah, kasih apalah, kasih bantuan lah, kasih apa. Libatkan dia dalam kegiatan kita. Masukkan dalam grup kita, masukkan and the gang kita. Saya tahu gengnya. Aduh Masya Allah, Gitu Masya Allah. Apalagi? Ada maaf. Kata minta maaf ini kepada siapa kita minta maaf. Ada beberapa bagian. Yang pertama, kalau minta maaf kepada orang tua, maka yang pertama kalau orang tua kita minta ridhoanya.
Hati-hati, ridha Allah fi ridal walidain, sutullah sutul walidain. Kita tidak mungkin melihat bagaimana apakah Allah suka sama kita atau murka sama kita. Yang jelas kita bisa lihat dari sosok wajah orang tua. Kalau orang tua senang sama kita berarti Allah lagi senang sama kita. Tapi ketika orang tua marah sama kita berarti orang tua maaf Allah lagi murka pada kita. Itu hati-hati. Kemudian yang kedua, kalau kita meminta maaf kepada anak, kadang-kala ini kita orang tua ini kadang-kala tanpa kita sadari berbuat salah terhadap anak. Maka minta maafnya dengan cara tunjukkan kasih sayang. Aduh, pernah kejadian kemarin itu anak-anak kan Anwar, kalau kita salah berjamaah kan itu Anwar paling main terus. Apa sih? Nah, udah Paling setahun, aktif ya Ustadz. paling aktif. Habis itu semua anak saya nangis. Karena nggak pernah mendengar suara saya gede. Gue langsung kita peluk-pelukan. Minta maaf. Jadi orang tua pun juga bisa Harus punya minta salah maaf, sama orang harus tua. minta maaf. Biasanya orang tua minta maaf kalau anaknya sudah tidur. Baru pergi di kamar, maafkan aku nak. Mana tahu anakmu kau tidur anakmu itu. Kan banyak orang tua begitu. Saya biasanya gitu. Anak-anak baru tidur baru kita datang ke kamarnya, maafkan aku nak. Baru dia lihat kakinya yang pernah dicubit lah. Maafkan aku. Telat. Terus anaknya ternyata matanya melek sinetron kali. Sinetron kalau gitu. Apalagi minta maaf kepada saudara. Ada juga nih. Kalau meminta maaf pada saudara, tunjukkan rasa hormat kita kepada saudara kita. Sekali lagi, tunjukkan rasa hormat kita kepada. Jadi kepada siapa kita? Kalau suami istri, gimana nih? Kalau suami istri berbuat salah, maka tunjukkan penyesalan atau pengakuan salah. Aku yang salah, enggak aku yang salah, enggak aku yang salah. Jadi siapa yang salah sebenarnya ini? Kemudian kalau kepada teman, harusnya kita berdamai dengan teman. Jadi kalau kepada teman berdamai, pengakuan kesalahan kepada pasangan, kemudian kasih sayang buat anak. Kemudian kalau kita orang tua, keridhoannya. Kalau saudara yang seumuran, ya tunjukkan penghargaan. Penghargaan. Nah kalau kita temenan, tunjukkan penghargaan juga kan Ustadz. Iya. Tapi maaf nih, kalau teman kita non muslim, itu gimana Ustadz? Maksudnya Sama. kita transfer, emang kita transfer itu juga apa kebaikan kita ke dia juga, transfer apa amal ke dia juga? Di dunia dia dapat. Oh. Di dunia dia dapat. Jadi tetap walaupun orang yang disakitin hatinya adalah Hati-hati. non muslim. Kata Nabi, kita tidak boleh berbuat zalim meskipun dia non muslim. Oh. Bukan persoalan agama, persoalan perasaan ini. Karena kita tidak boleh menyakiti yang punya jiwa. Jadi tetap harus minta maaf. Harus minta maaf. Siapa tahu dia sebelum meninggal masuk Islam. Hati-hati dengan doanya orang dizolimi. Oke. Meskipun dia bukan Islam. Baik. Jazakallah khair. Nah kita langsung lihat nih ya Ustadz ya. Ini ada sebuah video tayangan. Saya nggak usah ceritain, pokoknya kita saksikan sama-sama aja. Ini dia tayangannya. Dasar bapak lu sembarangan bapak lu, daripada lu bapak lu, daripada lu bapak lu. Sudah nak, sebagai kakak beradik kalian jangan saling menghina. Ayo baikan. Iya pak. Ya udah serius-serius ditonton, kirain ya kan. Jadi saling menghina bapak, ternyata bapaknya sama. Sama. Nah Ustadz Syam itu gimana tuh Ustadz Syam? Benar gak sih kalau misalkan kita saling hina, itu tanggung jawabnya ada di orang yang pertama kali memulai penghinaan tersebut. Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad Ridwan, Kak Caca yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada ungkapan mengatakan dalam riwayat bahwasanya tanggungan orang yang memulainya sampai orang yang dizalimi itu melewati batas. Kenapa? Boleh nggak sih kita membalas orang yang telah menzalimi kita? Sebenarnya dalam surah Al-Baqarah ayat 194 itu Allah katakan, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Kalau ada orang yang zalimi kita, orang yang menghina kita, orang yang nyakitin kita, maka kita ngambil hak tuh untuk nyakitin dia juga serupa gitu. Namun ternyata ini bukan anjuran di ayat-ayat selanjutnya. Kalau seperti itu maka tidak akan pernah berakhir suatu keburukan. Contoh misalnya tadi yang plot twist banget sih videonya ya. Ada orang yang menghina bapak orang lain, kemudian dihina balik. Maka Rasulullah SAW mengingatkan ada seorang anak yang menghina bapaknya sendiri. Kata sahabat, emang ada orang yang menghina orang tuanya sendiri. Ternyata kata Rasulullah, orang yang menghina bapak orang lain, lalu orang lain tersebut menghina bapak dia gitu. Jadi sama saja dengan dia menghina bapaknya sendiri. Namun kalau dikatakan, boleh nggak sih kalau kita
membalas hinaan orang lain terhadap kita, dan sebenarnya balasan yang terbaik itu seperti apa. Kalau ditanyakan boleh atau tidak, maka ada ayatnya tadi yang mengatakan bukan boleh sih sebenarnya, tapi kita punya hak. Kita punya hak untuk mengambil hak tersebut. Yakni ketika kita dizalimin, maka kita mengambil hak ketika kita terzalimi tadi. Famani i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi mithla ma i'tada 'alaikum. Surah Al-Baqarah ayat 194. Mungkin teman-teman mau cari dalil orang yang sangat terzalimi banget, boleh enggak sih gue balas dia? Ini ada dalilnya. Jadi tapi yang kedua kata Al-Qur'an, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Subhanallah. Ini yang sangat indah. Tidak akan pernah sama, tidak akan pernah sama sesuatu kebaikan dengan keburukan. Tidak akan pernah sama. Jadi kalau misalnya ada orang berbuat buruk kepada kita, kita balas juga dengan keburukan, maka keburukannya itu udah berbeda. Keburukannya itu adalah berbeda di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita membalasnya untuk kepuasan diri, tapi itu akan menjadi keburukan yang berbuntut panjang. Subhanallah. Apa dong yang diinginkan Allah? Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Maka berbuatlah sesuatu yang ahsan, yang lebih baik. Ahsan itu bisa sakar kata juga dengan ihsan. Apa itu? Sesuatu yang kita lakukan seakan-akan melihat Allah. Seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Kenapa kebaikan itu disebut ihsan? Kenapa kebaikan tersebut disebut dengan ahsan hasan? Karena kadangkala kita berbuat baik itu pengen dilihat oleh manusia. Namun ternyata dasarnya jangan ingin dilihat oleh manusia, tapi dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang menghina kita, kita pasti kalau dilihat sama orang lain, wah cemen lu, masa kagak bisa ngelawan, masa nggak bisa ini? Ayo dong, Ayo dong lawan dong, masa dihina mulu sih? Ini kapan kau angkat derajatmu sendiri, masa engkau membiarkan dirimu dihina? Ya Allah. Provokator itu. Iya, tapi kita juga akan terprovokasi akhirnya. Makanya Al-Quran mengatakan berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Seakan-akan engkau melihat Allah dan yakinlah Allah melihatmu. Saya berbuat baik kepada dia bukan karena dia baik kepada saya, tapi karena Allah melihat saya. Subhanallah. Allah yang melihat saya, jadi saya tidak mau membalas keburukannya. Jadi ketika ada orang yang menyakiti kita, jangan membalasnya dengan keburukan juga. Kenapa? Hanya kerugian yang akan kita dapatkan. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang banyak sekali di mata Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kesabaran itu bighairi hisab, tidak ada hitung-hitungannya di masa Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu bukan berarti diam, Kak Caca. Ada orang kan yang kayak dibully, dihina, diam aja, sukses juga enggak gitu, berubah juga enggak. Udah tahu dihina, udah tahu dibully karena kesalahannya sendiri, tapi enggak mau memperbaiki kesalahannya. Sabar itu adalah kita berusaha terus sampai limit batas kita, sampai kita meninggal dunia, karena kita tidak punya limit. Kita yang namanya berusaha terus-menerus memperbaiki diri supaya tidak dihina lagi. Itu namanya sabar, berusaha terus-menerus sampai kita kehabisan amunisi. Subhanallah. Maka yang kedua, apa sih yang kita lakukan untuk membalas, paling bagus membalas hinaan tersebut adalah dengan kesuksesan. Di awal-awal tadi sudah kita lihat tayangannya bagaimana seorang mahasiswi gitu ya, yang udah lulus membalasnya dengan suatu yang membanggakan gitu Masya ya. Jadi Allah. balaslah dengan kesuksesan. Masya Allah, jadi sabar sama dengan berusaha. Sabar bukan berarti diam. Bukan berarti Masya dia Allah, dibully gitu tabarakallah. aja terus ya. Gak bisa, jazakallah khair Ustadz Sama-sama. Syam. Masya Allah, itu lagi belajar banget tuh Ustadz AR tuh. Iya. Kita berbuat baik karena Allah. Betul. Karena ada orang yang kayak suka dikirimin apa sesuatu, bilang makasih enggak, Ya Allah. silaturahmi enggak, Iya, balas iya. kebaikan kita enggak. Tapi Aduh. kita melihat karena Allah bukan karena orang tersebut. Oh, Masya Allah. Ustadz AR, nah mau dong Ustadz amalan-amalan kalau kita sebagai manusia yang seperti tadi, tujuan kita baik, ngasih taunya baik, tapi ternyata malah nyakitin hati orang tersebut. Gimana cara kita menjaga diri kita? Amalan apa yang harus kita lakukan supaya lisan kita tidak menyakiti hati orang lain? Ya, Mohon tausiahnya. makasih Kak Caca, izin Ustaz Maulana Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada amalan? Islam ini hebat sekali. Urusan masuk kamar mandi sampai menata negeri ada. Urusan hal yang zahir maupun yang batin ada. Urusan yang berkaitan diri sendiri dan komunitas pasti ada. Ada. Nah karenanya Kak Caca tanya tadi bagaimana Ustaz? Ada. Yang pertama adalah kiat bagaimana lisan ini terjaga. Camkan dalam hati, innallaha sami'un alim. Gitu dia. Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Bahkan dikatakan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid.
tidaklah satu kata terlontar dari lisan kita, melainkan pasti dicatat raqib atid. Kalau ini yang ada, berarti kita menjaga lisan, aduh, agar selamat ini, biar nggak sembarangan ngomong nih, pilih kan, itu dia maksudnya Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Yang kedua, sadari betul bahwa lisan ini punya penyakit. Penyakit lisan ini luar biasa, bahkan dari lisan ini banyak sekali hal-hal yang bisa ditimbulkan dan berbahaya. Dengan lisan orang bisa membaca mantra sihir. Dengan lisan orang bisa mengadu domba. Dengan lisan orang bisa menghibah. Dengan lisan orang bisa sombong. Dengan lisan orang bisa melakukan hal-hal yang mengakibatkan goresan di hati. Karenanya kata Rasulullah SAW, tidak akan sempurna akhlak seseorang sampai hatinya baik. Dan tidak baik hati seseorang sampai lisannya itu lurus. Karenanya mau tahu karakter kita, mau tahu bagaimana akhlak kita, lisan kita itu. Sahabat Mu'adz bin Jabal pernah diberitahu oleh Rasul SAW, inilah yang akan mengantarkan seseorang ke dalam neraka, lisan. Sambil menunjuk lisan, kata Rasul SAW. Makanya bahaya sekali lisan ini. Dia tidak seperti pedang, tapi goresannya bisa membuat seseorang itu bahkan sampai berpulang ke hadirat Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, hadirkan betul. Dalam hal bagaimana seorang menjaga lisan, kalau dia berkata baik, pasti dia akan mendapatkan banyak kemaslahatan. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma berkata, apa kata beliau? Qul khairan taslam, qul khairan taghnam. Ucapkanlah yang terbaik, kau akan mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan yang didapat dengan cara berperang. Tapi dengan cara menjaga lisan, qul khairan taghnam, kau akan mendapatkan banyak sekali kebaikan. Au taskut an syarrin taslam, atau kau diam dari hal-hal yang buruk, kau akan selamat. Wa illa fa'lam annaka satandam, kalau enggak, ketahuilah engkau akan menyesal dengan apa yang kau katakan. Karenanya tatkala kita tahu bahwasanya apa yang kita sampaikan ini baik, apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, kita akan mendapatkan perolehan ghanimah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang keempat, bergaulah dengan orang-orang yang pandai jaga lisan. Itu penting. Sebagaimana keburukan menular, maka kebaikan juga akan mempengaruhi. Sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah celupan dari Allah, itulah warna. Siapa yang bisa saling mewarnai? Itulah kawan-kawan dekat kita. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ila man yukhalil. Seseorang bagaimana agama temannya, maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia berkawan dan bersahabat. Dan yang terakhir, kalau sudah seperti itu semua, apa yang dikatakan oleh para ulama tentang bagaimana menjaga lisan ini luar biasa. Kata para ulama, seorang bisa selamat kalau ternyata semua faktor-faktor yang sudah disebutkan dalam 4 hal tadi digenapkan dengan cara bagaimana seorang itu bisa tahu kalimat yang terpilih dan kalimat yang terpilah. Karenanya diam itu adalah emas, bertutur kata yang baik adalah berlian. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, mau pilih berlian atau emas tuh Ustaz? Biasanya sih berlian lebih mahal. Biasanya berlian, jadi bertutur kata yang baik ya, yang baik daripada kita hanya diam saja gitu. Baik, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Ustadz. Ustadz Syam, berbicara tentang baginda Rasul. Katanya dulu baginda Rasul pernah dihina, bahkan ketika beliau dihina, itu ada doa yang diucapkan Ustadz. Apa sih Ustadz? Mau dong tausiahnya? Tabik guruku, Ustadz Maulana, Ustadz AR, Kak Caca, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan Islam itu Indah, mungkin lagi bareng sama orang tuanya atau mungkin lagi daring ya, sekolah atau mungkin lagi nungguin buat daring, maka subhanallah Rasulullah SAW sudah disebutkan tadi guru kita Ustadz AR bahwasanya dari Rasulullah umur 38 tahun udah dihina ya, udah dibully. Kemudian apalagi semenjak menjadi Rasul SAW itu dianggap sebagai penyihir, dianggap sebagai orang gila, dibully habis-habisan Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah pernah merasa tertekan gitu ya? Apakah Rasulullah SAW pernah merasa down gitu mentalnya ketika dihina oleh kaumnya sendiri, oleh umatnya sendiri? Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan modal yang luar biasa kepada Rasulullah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak.
Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa alaihissalam dia yang minta sama Allah, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah lapangkan dadaku nih. Saya mau ketemu Firaun nih, kasar kata-katanya, kemudian ilmunya di sampingnya sihirnya luar biasa, maka lapangkan dadaku. Maka lapang dada itulah intinya, ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau Rasulullah dilapangkan duluan sama Allah, alam nasyrah laka sadrak. Muhammad, bukankah sudah kulapangkan dadamu? Artinya kalau udah dihina udah selesai, nothing tulus gitu ya, karena udah lapang duluan dadanya. Makanya kalau ditanyakan apa doa Rasulullah ketika dihina, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika Rasulullah dihina karena udah lapang dada, Rasul tuh cuma bilang begini, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikan hidayah kepada kaumku karena mereka nggak ngerti. Mereka tuh nggak tahu, mereka nggak kenal aku, mereka belum kenal dengan ajaranmu ya Allah. Mereka juga nggak ngerti karena mereka kesalahan itu bukan sengaja ya Allah. Mereka menghinaku bukan karena mereka membenciku ya Allah, tapi mereka tidak mengetahui, subhanallah. Jadi kalau ada orang yang menghina kita, anggap saja mereka sedang tidak mengetahui kita. Mereka belum terlalu kenal dengan kita. Akhirnya kalau semakin mengenal kita, akan semakin mencintai kita. Buktinya ketika Rasulullah SAW di Taif gitu ya, ketika membaca doa ini, ketika dibully, bukan dibully dengan perkataan saja, bukan dengan verbal saja, tapi Rasulullah itu bercucuran darahnya. Rasulullah SAW karena dilempari batu. Yang ngelemparin Rasulullah itu bukan daripada pembesar-pembesarnya, mulai dari anak kecil sampai nenek-nenek. Melempari Rasulullah SAW hingga berdarah Rasulullah. Bukan hanya perkataan, tapi dihina, dibully, sampai disakiti badannya, dizalimin. Tapi Rasulullah SAW berdoa, ya Allah mereka nggak ngerti, maka berikan hidayah kepada mereka. Dan terbukti dari sanalah mungkin ada lahir pada generasi selanjutnya para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dari tanah Taif ini munculkanlah, kalau bukan mereka sekarang ini, bibit-bibitnya nanti yang akan menjadi penerus agama Islam. Dan itu terbukti daripada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mungkin jamaah mengatakan, Ustaz kayaknya gitu Rasul saja deh yang kuat kayak gitu kalau dibully nih. Boleh nggak kalau kita berdoa sesuatu supaya Allah balas dia? Supaya Allah yang balas dia, kita serahkan kepada Allah. Ada satu doa, nah ini juga daripada riwayat ketika Rasulullah SAW dikejar gitu ya, mau dipenggal kepalanya dalam perjalanan hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Ketika itu dikejar oleh seseorang, akhirnya sudah dekat Rasulullah, dekat untuk ditombak, Rasulullah membaca satu doa, Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Akhirnya kuda yang dikendarai oleh orang yang mau menombak Rasulullah SAW, memenggal kepala Rasulullah ini, langsung kayak motor yang sedang lari 200 km per jam di rem depan. Itu jadi kudanya langsung terprosot ke bawah, subhanallah. Dengan doa, Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Pada saat itu bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Allah, ya Rasulullah kita kekejar nih. Maka Rasulullah SAW, tenang, kita baca doa ini, Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya ini artinya adalah ya Allah terserahmulah. Ya Allah terserahmulah. Pasrah sama Allah. Pasrah. Ya Allah terserahmulah. Engkau lah yang balas dia. Saya udah capek ya Allah dibully, saya udah capek dihina, saya udah dizalimin. Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Saya lepas tangan ya Allah. Saya tidak bisa balas dia, tapi Engkau Maha membalas. Engkau lah, aku serahkan semuanya kepadamu. Ini hati-hati kalau kita membuli orang dan orang ini membaca doa ini dia serahkan semuanya kepada Allah, tunggu karena pasti keburukan itu faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau ada keburukan pasti ada balasannya. Masya Allah, karena Allah adalah sebaik-baiknya pengatur. Betul. Jadi ngatur nggak usah kita. Ustadz Syam, Iya. tapi kalau baginda Rasul itu udah dilapangkan dadanya, kita tuh manusia biasa gini dilapangkan nggak sih dadanya Bisa sama dong, Allah? makanya diajarin doa seperti Nabi Musa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Oh, Allah, jadi lapangkan dadaku. harus sering-sering baca doa itu Benar, ya. lapang Baik. dada tuh kunci kesuksesan. Gitu. Baik, jazakallah khair. Jamaah. Nah, setelah ini masih ada kesempatan buat jamaah Islam itu Indah yang pengen bertanya sama guru-guru kita. Ayo langsung komen aja di media sosial kita. Insya Allah beberapa pertanyaan akan kita jawab dan juga akan ada doa bersama. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.